Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBB Pajak Bumi dan Bangunan yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Fatmawati, Saya Arin, saya Rizka. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek mading kami yang menjelaskan secara singkat tentang sistem perpajakan di Indonesia. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami akan mempersilahkan pemateri pertama yang akan menjelaskan. Ya. Upeti ini merupakan tanda penghormatan dan pengakuan terhadap kekuasaan raja. Upeti tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kerajaan seperti keamanan, pembangunan, dan administrasi. Yang kedua, masa kolonial Belanda. Dari tahun 1602 sampai 1942, sistem perpajakan mulai lebih terstruktur saat Belanda menjajah Indonesia. Pajak yang pertama kenaikan adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dikenal dengan nama land rente. Belanda mengenakan pajak atas tanah yang dimiliki rakyat dan hasil bumi yang dikelola oleh mereka. Pada awal abad ke-20, Belanda juga memperkenalkan pajak penghasilan 1920 dan pajak perseroan 1925 yang dikenakan pada pendapatan dan laba perusahaan. Selain itu, pajak atas hasil bumi atau seperti tembakau, teh, dan kelapa juga diberlakukan yang dikenal dengan istilah corresponding wage. Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur prosedur perpajakan dan mewajibkan wajib pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pajak atas penghasilan individu dan pajak usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Mengatur pajak atas transaksi barang dan jasa serta barang mewah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) merevisi undang-undang sebelumnya tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan perpajakan termasuk pengaturan tarif pajak, administrasi, dan perpajakan. Apa itu sistem perpajakan? Yaitu aturan, kebijakan, dan mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur bagaimana pajak dikenakan, dihitung, dibayar, dan diawasi. Sistem ini menjadi alat bagi pemerintah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tujuan sistem perpajakan yaitu sumber pendapatan negara, alat redistribusi pendapatan, mengatur perekonomian, dan stabilitas ekonomi. Contoh penerapan sistem perpajakan di Indonesia. Indonesia menganut sistem self-assessment system untuk sebagian besar pajaknya, terutama pajak penghasilan (PPh). Artinya, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kedua, menghitung jumlah pajak yang terutang. Dan yang ketiga, membayar dan melaporkan pajak sesuai aturan. Oke, selanjutnya kebijakan perpajakan di Indonesia dan masa kerajaan hingga sekarang. Yang pertama, masa kerajaan. Rakyat memberikan upeti kepada raja dalam bentuk barang atau padi atau ternak sebagai penghormatan dan untuk membiayai kebutuhan kerajaan. Baiklah, di sini ada manfaat sistem perpajakan. Yang pertama, pendapatan negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pendapatan dari pajak digunakan untuk proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga,
Pengurangan ketimpangan sosial. Pajak yang progresif membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan membebani lebih berat mereka yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, keadilan sosial. Membantu menciptakan rasa keadilan karena semua lapisan masyarakat berkontribusi sesuai kemampuan. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Pajak membantu negara memiliki dana cadangan untuk menghadapi. Selanjutnya yang keenam, peningkatan layanan publik. Pendapatan pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yang ketujuh, regulasi ekonomi. Pajak juga digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang, tentunya untuk mendorong investasi di sektor yang diinginkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Klik.